Sebagai orang yang pernah dekat dengan Sunan Kalijaga, meskipun pekerjaannya hanya bertani, Ki Ageng Selo juga seringkali memperoleh wejangan. Nasihat pun pesan dari Sunan Kalijaga yang setiap kali dikaitkan dengan pekerjaannya. Segala perilaku hidup dianalogikan dan kemudian dikupas makna filosofinya, termasuk juga alat untuk bertani berwujud cangkul. Bahwa pacul terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah plat besi yang dinamakan sebagai pacul. Yang kedua adalah bawak yang merupakan bagian melingkar pada pacul dan dimasukkan doran. Sedangkan yang ketiga adalah doran, yaitu gagang dari cangkul. Pacul dari kata ngipatake barang kang muncul lan mendugul. Kita bisa mengambil makna tentang membuang bagian yang tidak rata, bahwa sifat memperbaiki ada pada kondisi ini. Sadar sebagai manusia yang tidak rata adalah sadar sebagai manusia yang terdapat banyak dosa. Oleh karenanya kita harus selalu berbuat baik, yaitu dengan cara membuang hal-hal yang mendugul berwujud dosa tadi. Bahwa adalah obahing awak alias gerakan tubuh. Ini memiliki makna filosofi bahwa sudah semestinya sebagai orang hidup harus tetap bergerak supaya memperoleh kesehatan ragawi. Lain dari itu adalah satu keniscayaan badan ini tetap bergerak untuk bekerja agar segala kegiatan duniawi ini mampu tercukupi. Doran bisa didefinisikan sebagai dongo marang pangeran, yaitu berdoa terhadap Tuhan, mengondisikan kita sebagai umat sudah sepantasnya meminta pertolongan kepada Tuhan. Berdoa adalah salah satu medianya. Sesuai yang tersurat dalam naskah-naskah babat tanah Jawa, kisah Ki Ageng Selo yang bersifat legenda pada umumnya tetap dipercaya sebagai masyarakat Jawa benar-benar terjadi. Ageng Selo yang tercatat sempat mendaftar sebagai perwira di Kesultanan Demak, dan beliau merupakan prajurit pinilih sebab mampu menaklukkan seekor banteng. Hanya saja karena tak tega saat harus berlumuran darah, maka Sultan Demak menolaknya masuk ke tenteraan. Hal itu membuat Ki Ageng Selo menyingkir dari keramaian, lalu menepi alias menyepi di desa Selo, yang kemudian berprofesi sebagai petani dan sekaligus guru spiritual. Karenanya Ki Ageng Selo sempat pula menjadi guru-guru Jakatingkir, pendiri Kesultanan Pajang. Dari mendidik Jakatingkir inilah Ki Ageng Selo kemudian mempersatukan Jakatingkir dan 3 cucunya, yaitu Ki Jurumertani, Ki Ageng Pemanahan, dan Ki Panjawi, yang juga menjadi pelopor berdirinya Mataram.